Oke, halo teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Kita sambil tunggu yang lainnya datang nih. Halo teman-teman yang sudah hadir di sini, boleh tuliskan nama dan asal kotanya di kolom komentar. Sekali lagi selamat datang di Essenzo Business Talk. Yang mana di sini kita akan ngebahas tips-tips seputar bisnis, strategi-strategi untuk ningkatin omset gitu ya. Jadi ini adalah jadwal rutin. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton, bisa dicatat jadwalnya setiap hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Di sini waktunya kita ngebahas tentang bisnis. Kalau ngomongin kesehatan, kita ngebahasnya di hari Rabu ya, di jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Hari Rabu itu Essenzo Talks, kita ngebahas tentang kesehatan, tips-tipsnya, ngebahas produk juga, dan ada bagi-bagi produk. Kalau hari Sabtu, di weekend ini, di Saturday night, jadi kita malam mingguan bareng, tapi produktif, kita belajar strategi apa nih yang bisa kita lakukan untuk ningkatin omset. Ini penting banget ya. Oke. Yang sudah hadir di sini, halo, selamat datang teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Ada Kak Sri dari NTT. Halo Kak Sri, apa kabar? Sehat-sehat? Kemudian ketemu lagi Kak Fauzan. Halo, iya. Apa kabar? Sehat? Oke, kemudian ada Kak Ari. Hai Kak Ari, apa kabar? Sudah lama gak ketemu. Gimana? Kalau misalkan aku main-main, nanti mungkin kita bisa janjian ketemu lagi ya. Oke. Kemudian ya, yang belum menuliskan asal kotanya mungkin boleh ditulis di kolom komentar, dari mana aja. Ada yang dari Cirebon juga, yuk. Ada yang dari Denpasar, oke. Sambil itu saya akan infoin di Telegram nih, teman-teman yang lain mungkin bisa langsung ikutan masuk, karena malam ini kita akan membahas teknik closing. Nah, strateginya gimana nih supaya nggak cuma ditanya-tanyain doang, tapi ada closingannya. Itu kan wajib ya, karena kita pengen ningkatin omset. Dan fokusnya juga jangan cuma closing doang, tapi kita perlu juga fokusin ke repeat order. Karena kan teman-teman sebenarnya ketika berbisnis atau berjualan pinginnya cuma sekali dua kali dapat closingan, atau bisa ada closingan rutin sih. Kan pasti pinginnya ada closingan rutin ya, karena kan kita pingin terus meningkat pemasukan. Jadi teman-teman semoga bermanfaat. Teman-teman bisa siapkan notes-nya di handphone atau mungkin di laptop atau di catatan, di tisu, whatever teman-teman, tekniknya yang enaknya gimana. Yang penting jangan sampai cuma didengerin doang, abis itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Jadi harapannya teman-teman yang nonton di sini bisa langsung mempraktekkan apa yang didapatkan di sini gitu ya. Kemudian nanti mungkin kalau teman-teman mau ada tambahan, mau menambahkan tips-tips yang saya berikan, bisa banget tulis di kolom komentar gitu. Oke. Ya, selamat datang sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir. Bisa tuliskan nama dan asal kotanya biar aku juga tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja sih gitu. Dan buat yang baru pertama kali nonton, dicatat tanggalnya, dicatat jadwal rutinnya. Setiap hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat kita akan bahas seputar bisnis dan teknik untuk meningkatkan strategi untuk meningkatkan omset gitu. Dan yang akan kita bahas malam hari ini adalah episode ke-12. Kita akan bahas tentang teknik-teknik closing. Nah, untuk melesatkan omset. Buat teman-teman yang sempat kelewatan nih episode sebelumnya, yang mana dulu kemarin-kemarin itu kita ngebahas banyak tentang optimasi sosial media, optimasi WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram. Itu tuh semuanya kalau misalnya teman-teman ada yang kelewatan, bisa cek langsung di Instagram TV. Jadi di Instagram TV ini ada nih episode-episode sebelumnya, teman-teman bisa langsung cek ya, nonton supaya nggak ketinggalan strategi-strateginya gitu. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke materi. Kita ngomongin closing. Mungkin di sini adakah yang masih bingung closing itu apa? Siapa tahu bingung gitu. Maksudnya closing apa sih? Close itu kan bahasa Inggris menutup. Maksudnya apa ya? Apa hubungannya sama omset ya? Nah, jadi
Kalau misalnya teman-teman masih bingung, misalkan teman-teman ada yang baru pertama kali nih masuk bisnis, menjalankan bisnis, mungkin istilah closing masih agak wow, ini apa ya gitu. Nah, jadi closing itu adalah sebuah istilah dari tahapan akhir dari proses kita menawarkan produk. Jadi ketika kita melakukan penawaran produk, kita melakukan strategi selling itu dan marketing, itu pasti tujuan akhirnya itu pastilah terjadinya penjualan gitu. Jadi proses dimana kita mendapatkan penjualan dari calon customer kita, itulah closing. Jadi kita menutup penawaran kita itu dengan si customer itu transfer ke kita, membeli produk yang kita tawarkan gitu. Jadi itu yang disebut dengan closing. Nah, dalam menjalankan bisnis, menawarkan produk kan pasti ya, apalagi yang baru, sebenarnya nggak cuma yang baru pertama kali jualan ya, semuanya, walaupun yang udah expert juga pasti akan mengalami beberapa tantangan ini gitu. Jadi pastinya mengalami yang namanya kita udah promosi nih, kita udah menawarkan kemana-mana, tapi misalkan kita nawarin menggunakan berbagai platform ya, menggunakan Instagram, Facebook, kemudian pakai TikTok juga gitu. Tapi ternyata nggak ada yang ngubungin gitu, jadi nggak ada yang tanya-tanya gitu. Jadi pasti ada yang mengalami itu. Kemudian juga mungkin ada juga yang mengalami udah banyak cerita tentang produk, kemudian udah melayani tanya jawab customer, ujung-ujungnya nggak closing atau belum closing gitu. Nah, jadi ini adalah sebenarnya hal yang sangat lumrah, karena kalau kita mau breakdown sebenarnya alasannya tuh banyak banget. Jadi jangan berkecil hati ketika teman-teman mengalami hal-hal yang tadi saya jelasin. Ketika udah promosi tapi nggak ada yang kontak, nggak ada yang tanya-tanya, kemudian ketika udah banyak cerita tentang produk dan melayani tanya jawab dengan customer, belum juga closing, belum juga ada yang transfer, itu tuh jangan langsung berkecil hati gitu. Karena kita memang harus, pokoknya setiap pengusaha sukses pasti melewati proses tersebut. Nikmatin aja gitu ya. Mau yang udah jago jualan sekalipun, yang udah omsetnya ratusan juta per bulan sekalipun, pasti akan melewati tahapan tersebut gitu ya. Jadi dinikmati aja prosesnya, karena itu memang bagian dari proses. Karena kan ketika kita menawarkan produk, harus diingat lagi, setiap customer atau konsumen kita, calon konsumen kita itu punya journey. Selalu harus diingat, mereka tuh punya tahapannya, cold, warm, hot gitu ya. Jadi ya kemungkinan siapa tahu kenapa mereka belum tanya-tanya, kenapa mereka belum closing, ya mungkin mereka state-nya masih cold, atau mungkin baru warm, atau sudah hot tapi ada faktor lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini gitu. Nah, kita juga sebagai seorang pebisnis ya, orang yang menawarkan produk, yang menjualkan produk Essenzo ke target market kita, harus memahami hal-hal dasar nih. Ada 4 hal-hal dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu, yang harus kita ingat juga ya. Selalu kita ingat, terus kemudian kita pahami juga. Yang pertama, kita harus paham kenapa sih ini, sebelum kita menawarkan ya, kenapa sih orang itu harus beli produknya kita? Kenapa sih orang itu harus beli produk Essenzo? Ya karena produk yang kita tawarkan ini, produk Essenzo itu menggunakan bahan-bahan yang alami, kemudian memang didesain dengan penggunaannya itu praktis, kemudian bisa membantu mengatasi masalah kesehatan. Jadi sangat cocok untuk dijadikan solusi tapi solusinya itu solusi yang alami. Jadi kan kita sekarang sebisa mungkin menghindari menggunakan solusi yang ada bahan kimianya, karena kalau terlalu banyak menggunakan produk yang komposisinya itu banyak bahan kimianya, itu malah akan jadi masalah di jangka waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi ini akan bisa menjadi solusi buat mereka yang ingin investasi dari sisi kesehatan gitu ya. Jadi yang ditanam itu bukan bibit penyakit, tapi bibit-bibit untuk terus sehat kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham kenapa sih orang itu harus percaya sama kita sebagai penjual gitu ya. Kenapa harus sama kita mereka tuh percayanya? Nah, ya karena
kita itu adalah reseller resmi dari Essenzo, yang mana kita punya standar pelayanan yang baik, kemudian juga kita sangat menjunjung tinggi etika sebagai reseller Essenzo. Jadinya kita punya kredibilitas yang bisa dijamin gitu, jadi sangat terjamin kredibilitasnya. Nah, kenapa itu penting? Iya, karena itu sangat berhubungan dengan trust. Ini udah saya bahas di episode kemarin kayaknya ya. Hal-hal yang masih banyak, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh member-member kita dan gimana cara menghindarinya itu udah saya bahas di situ, dan salah satunya adalah masalah kredibilitas gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga kredibilitas sebagai reseller resmi dari Essenzo. Itu etikanya juga harus penting untuk diperhatikan, karena itu berhubungan dekat dengan trust atau kepercayaan dari calon customer gitu. Kemudian yang keempat, kita juga harus paham kenapa orang itu harus beli sekarang juga. Kenapa sih harus sekarang gitu? Apa sih urgensinya? Ya karena kalau nggak sekarang nanti mereka akan kehilangan promo yang kita miliki gitu. Misalkan kita lagi punya promo ini nih, kan kita sering kasih promo kejutan. Nah, itu harusnya dimanfaatin banget, karena kalau si calon kalau audiensnya kita atau calon customer kita tidak memanfaatkan itu, ya kan promo itu nggak tahu bakalan ada lagi kapan, atau bahkan bisa jadi nggak bakalan lagi ada promo tersebut gitu. Kalau ada gratis ongkir yang kayak gitu-gitu tuh harus dipahami bahwa sebenarnya kalau mereka melewatkan kesempatan ini, quote on quote mereka yang rugi gitu ya. Jadi apalagi kan buat orang yang ingin mencoba menggunakan di pertama kali, itu sebaiknya sih memanfaatkan nggak sebaik mungkin promo yang ada kayak gitu ya. Jadi urgensinya itu, kenapa kalau nggak beli sekarang? Ya kalau nggak sekarang, mereka bisa jadi mungkin harus membayar lebih mahal lagi nantinya karena nggak ada promo kayak gitu, atau mungkin harus bayar ongkir gitu kan. Sementara kalau pakai promo yang sekarang, ongkirnya bisa jauh lebih murah, atau bahkan nggak perlu bayar ongkir sama sekali gitu. Jadi untungnya berkali-kali lipat gitu. Kemudian juga kita perlu paham kenapa sih konsumen itu bisa langsung merespon penawaran kita dan melakukan pembelian gitu ya. Bisa jadi penata mau sama produk yang kita tawarkan ya karena produk Essenzo sesuai sama kebutuhan mereka. Kemudian mereka juga sudah termasuk customer yang levelnya hot, jadi udah sangat mengenal brand, sudah sangat mengenal produk, jadinya dia beli gitu. Kemudian juga sudah sangat teredukasi, jadinya dia beli. Kemudian juga memang sudah ingin membeli produknya gitu ya. Iya pastilah, kalau nggak kepingin beli produknya ya nggak mungkin mereka akan melakukan pembelian kan gitu. Jadi itulah yang harus kita pahami. Dan sebelum kita menjalankan teknik closing yang nanti akan saya jabarkan, kita juga perlu ingat yang pertama, ada banyak alasan kenapa konsumen itu belum atau tidak melakukan pembelian atau tidak closing. Bisa jadi karena memang belum kenal sama brandnya atau produknya, itu pasti kan ya. Karena kalau tidak kenal maka tidak beli gitu kan. Tidak kenal maka tidak beli. Nggak cuma tidak kenal maka tidak sayang, tapi tidak kenal maka tidak beli. Kemudian yang kedua, sinyalnya putus-putus. Bentar ya, saya cek dulu. Oke? Aman? Oke, lanjut ya. Jadi tadi selain harus memahami poin-poin yang tadi, kenapa orang harus beli produk kita, kenapa orang harus percaya sama kita sebagai penjualnya, kenapa orang harus beli sekarang, kenapa harus sekarang belinya, kemudian kenapa konsumen itu bisa langsung menjawab atau merespon penawaran kita, maksudnya langsung beli gitu. Tadi kan udah itu yang harus kita pahami. Kemudian sebelum kita menjalankan teknik closing, kita juga perlu sekali mengingat yang pertama, ada banyak alasan kenapa konsumen itu belum closing atau tidak closing. Jadi bisa jadi karena memang dia belum kenal brandnya, tadi kan tidak kenal maka tidak beli gitu kan. Kemudian yang kedua bisa jadi ya karena belum tertarik untuk membeli sekarang. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena harga dari produk itu, value dari produk itu mungkin lebih besar dari budget yang dia punya.
kan itu kalau kayak gitu mah artinya memang mereka itu bukan target marketnya kita ya gitu. Jadi kita tinggal cari aja orang yang memang sesuai sama target market kita. Kemudian yang ketiga, butuh izin suami atau istri. Ini yang sudah berkeluarga itu pasti sangat paham. Ketika ingin melakukan pembelian suatu barang atau suatu produk, pastinya harus izin dulu ya gitu. Jadi ya saya mau izin dulu sama suami saya gitu. Atau enggak, oh saya ini ya mau ACC sama ACC, mau dapetin ACC dari istri saya dulu ya gitu. Jadi itu hal yang lumrah, pasti adalah mereka belum membeli itu karena alasan itu gitu, apalagi yang sudah berkeluarga ya gitu. Kemudian butuh menyesuaikan dengan budget atau pingin membandingkan dengan produk lain. Jadi ya mungkin misalkan tadi sebenarnya harganya tuh lebih dari budget yang dia punya, tapi ternyata dia tetap butuh gitu. Jadi dia minta waktu untuk saya cek dulu deh budget saya, atau mungkin dia mau pikir-pikir dulu gitu, mau dibandingkan sama solusi yang lain mungkin gitu. Kemudian bisa juga karena mungkin bonus atau promo yang kita tawarkan menurut dia masih belum cukup menarik gitu, mungkin aja. Kemudian nunggu gajian, jadi baru bisa beli kalau udah gajian gitu. Dan bisa juga karena memang ragu sama penjualnya. Nah, poin yang ragu sih kalau bisa jangan ya. Jadi sebisa mungkin hal itu tuh tidak pernah terjadi gitu. Jadi jangan sampai mereka nggak jadi beli karena ragu sama kita gitu. Jadi ya supaya hal tersebut tidak terjadi, supaya mereka tidak ragu sama kita, gimana caranya? Ya artinya kita harus banyak memperhatikan. Ini sih udah saya bahas ya, jadi teman-teman tinggal nonton lagi di Instagram TV. Pastikan kita postingannya rutin, kemudian juga ada postingan yang real, kemudian kita fast respon dan kita ramah. Itu akan meningkatkan trust dari customer, jadinya dia nggak bakalan ragu kayak gitu. Etika lah pokoknya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengingat bahwa ketika kita berjualan atau ketika kita berbisnis, jangan terlalu terburu-buru menawarkan produk. Jadi kita harus ingat tadi ya, journey dari customer itu ada cold, ada warm, ada hot. Jadi cold itu yang belum paham, belum kenal sama produk, belum kenal sama brand. Jadi perlu edukasi dulu ya. Jadi jangan diburu-buruin melakukan penawaran, itu kan terlalu hard selling. Kemudian warm itu berarti sudah cukup teredukasi, tapi masih membutuhkan beberapa sisi diyakinkan. Kemudian yang hot itu udah sangat mengenal, udah sering dengar, mungkin pernah cobain, punya temennya gitu. Jadi lebih mudah untuk ditawarkan produknya gitu ya, apalagi memang dia sedang mencari produk tersebut. Nah, kalau memang dia udah dalam kategori hot, itu dia bisa tuh agak sedikit hard selling. Tapi kalau mereka konsumennya itu masih dalam kategori cold sama warm, itu harus diedukasi dulu gitu ya. Oke, sorry kalau misalkan masih putus-putus ya teman-teman. Soalnya di Jakarta dari tadi lagi hujan gede. Biasalah kalau sudah hujan gede pasti baik wifi maupun koneksi handphonenya itu selulernya pasti agak terhambat gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada kesalahan teknis ini, karena hujan tadi gitu ya. Semoga teman-teman masih bisa mendapatkan esensinya gitu. Oke, lanjut. Kemudian apalagi? Jadi pokoknya pahami konsumen itu dia tuh ada di tahap mana kayak gitu. Kemudian kita juga perlu ingat bahwa hubungan antara penjual dengan konsumen itu analoginya kurang lebih sama seperti seorang dokter atau konsultan dengan pasiennya gitu ya. Jadi hubungannya itu harus ya seperti mereka konsultasi sama mereka, karena kan basically orang itu melakukan pembelian atau membeli suatu produk itu pasti didasarkan, selain memang karena ada sisi emosinya ya, didasarkan akan kebutuhan mencari atau mendapatkan solusi dari masalah atau kendala yang mereka miliki. Itu mostly seperti itu. Jadinya kita perlu tuh melakukan tanya jawab. Kita yang bertanya, punya keluhan apa, punya masalah atau kendala kesehatan apa. Kemudian setelah kita bertanya ya kita dengarkan. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik.
kita dengarkan cerita dari konsumen, keluhannya segala macem. Habis itu kita arahkan dan rekomendasikan produk Essenzo yang sesuai. Kalau misalnya teman-teman rasa belum paham banget atau mungkin agak nggak yakin, ragu-ragu, yang udah masuk di grup WhatsApp Essenzo bikin-bikin, yang setelah mengikuti workshop itu udah bisa langsung tanya jawab sama kita gitu. Jadi langsung aja lempar pertanyaan sama kita, bilang aja, Mbak, ini konsumen saya ada kendala masalah gini, bener nggak sih produk yang saya tawarkan ini, atau mungkin kira-kira saya tawarkan produknya apa ya gitu. Jadi bisa banget tanya sama tim kita gitu, terutama buat teman-teman yang udah di dalam grup khusus untuk Essenzo bikin-bikin gitu. Kemudian ya, karena kenapa kita perlu melakukan hal tersebut, karena keputusan membeli dari konsumen itu umumnya didasarkan pada kebutuhan mereka mendapatkan solusi dari masalah yang mereka miliki gitu. Kemudian kita perlu ingat juga, kita itu sebagai penjual, sebagai pebisnis yang menawarkan produk, kita wajib yakin dengan manfaat dan kualitas dari produk yang kita tawarkan, dari produk Essenzo. Jadi nggak cuma kita baca-baca aja, tapi harus benar-benar yakin kalau memang dia ini ya bermanfaat dan kualitasnya memang bagus gitu. Kemudian perlu paham juga cara penggunaannya, dan akan jauh lebih baik lagi kalau kita merasakan sendiri, kita punya pengalaman sendiri menggunakan produk. Jadi bisa kelihatan tuh teman-teman, bedanya reseller yang masih ya ini saya sih tidak memaksakan ya, maksudnya kan setiap dari teman-teman yang gabung di Essenzo kan pasti ada yang memang dimulai dengan modal yang sangat minim, ada yang memang sudah mungkin punya budget sendiri, modal yang lebih besar. Nah itu bisa disesuaikan. Tapi ketika misalkan budgetnya masih terbatas nih, terus belum bisa punya produk sendiri, ya nggak apa-apa, dimanfaatkan konten-konten yang kita punya, yang kita berikan ke teman-teman. Baru kemudian ketika sudah mungkin bisa dapetin dari tempat lain, dicicil-cicil gitu ya, beli 1 dulu, 2 gitu. Jadi at least ada usahanya. Jadi diusahakan punya produk. Kenapa? Karena memang secara data, mungkin teman-teman sering memperhatikan, kita juga sering cerita tentang member-member yang wah kayaknya nggak cuma dapet bonus atau pendapatan puluhan juta per bulan, tapi juga dapetin ya omsetnya juga pasti udah ratusan juta, kemudian juga dapetin rewardnya yang banyak banget dan itu berkali-kali lipat gitu ya. Nah mereka yang seperti itu tuh ya pastinya mereka yang menggunakan produk gitu, karena basically yang namanya pebisnis itu pasti menggunakan produk yang mereka tawarkan apapun itu gitu ya, karena mereka akan lebih genuine, lebih ceritanya itu dalam menawarkan produk tuh jadi lebih real gitu kan. Apalagi yang kita tawarkan itu adalah manusia gitu kan. Jadi ketika manusia ditawarkan, kemudian diceritakan cara penggunaannya dan juga testimoninya, feel-nya dari produknya itu dari penjualnya sendiri, itu akan jauh lebih trustable gitu. Jadi akan jauh lebih dipercaya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa gunakan juga produk yang ditawarkan. Kemudian kita sebagai penjual juga wajib sekali memahami target market yang kita tuju gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya, misalkan dimulai dari circle teman-teman ya. Jadi dimulai dari keluarga, dimulai dari tetangga, kemudian dimulai juga dari kerabat atau mungkin teman kantor, teman kuliah dulu, teman SD, SMP, SMA, siapapun itu yang udah basically udah teman-teman kenal. Nah itu kita perlu pahami mereka itu kebutuhannya apa sih, kesukaannya apa, kemudian cara komunikasinya gimana. Karena kan biasanya kan beda generasi, beda usia, beda maksudnya status sosial kan pasti punya kebutuhan, kesukaan, dan cara komunikasi yang berbeda-beda. Nah itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi mungkin ada pertemanan atau ada grup keluarga atau tetangga yang lebih suka
mungkin lebih suka produknya madu, ya itu berarti kita harus lebih banyak tawarkan produknya madu. Atau ada yang sudah sangat mengenal essential oil dan sangat suka, ya itu kita bisa lebih fokuskan ke essential oil gitu. Jadi benar-benar kita harus memahami supaya apa yang kita asupkan ke mereka itu ya sesuai gitu sama interestnya mereka kayak gitu. Kemudian kita juga perlu melakukan kombinasi jalur pemasarannya. Jadi kan kita ya kalau di Essential kan pasti sangat bisa memanfaatkan dunia online ya, karena kan kita juga memang dengan bantuan dari Apri juga itu akan sangat membantu teman-teman sebagai reseller juga untuk melakukan penawaran secara online. Tapi kan selain online kan juga bisa dikombinasikan dengan offline gitu ya, jadi penawaran langsung. Misalkan teman-teman yang masih ngantor, masih kerja full time juga dan ke kantor juga nih, sekarang kan udah bisa masuk ke kantor juga, ya mungkin bisa melakukan penawaran ketika di kantor gitu. Walaupun nggak menawarkan langsung, mungkin bisa dengan menunjukkan penggunaan produknya. Nah, jadi jalur-jalur itu yang perlu kita kombinasikan, karena semakin bervariasi jalur pemasarannya, jangkauan pasar kita akan jauh lebih luas kayak gitu ya. Jadi dan juga kan setiap target market, setiap konsumen itu punya tempat ngumpul yang berbeda-beda gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman kantor, ya pastinya kan akan jauh lebih gampang untuk di reach out-nya itu ya pasti kantor kayak gitu. Kemudian juga yang terakhir tuh kita perlu fokus. Ya, perlu diingat bahwa kita juga perlu fokus untuk mendapatkan repeat order. Tidak cuma closing di awal aja gitu. Pertanyaannya, teman-teman mau cuma dapetin closing sekali 2 kali aja atau bisa terus menerus? Ya pastinya mau terus menerus dong ya kan, karena kan dari sisi pemasukan juga akan jauh lebih besar kalau ada repeat order gitu. Jadinya kita harus fokus ke situ, dan untuk bisa closing nggak cuma sekali tapi bisa 2 kali, bisa 3 kali, mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah itu kita penting memperhatikan teknik closing. Selain itu juga perlu memperhatikan bagaimana kita melayani si konsumen. Jadi kita mepetin, bukan mepetin juga, maksudnya kita melayani, kita memberikan pelayanan yang baik itu nggak cuma di awal. Jadi bukan saat PDKT doang ya kita manisnya. Jadi kita benar-benar harus melayani dan membina konsumen kita tuh konsisten. Baiknya kita tuh konsisten, jadi nggak cuma di depan doang ya manisnya, tapi terus manis gitu ya. Jadi ketika sudah mereka beli, kemudian kita pantau pengirimannya seperti apa, kita kasih update. Kemudian ketika sudah diterima, ditanyain gimana produknya, atau ada kendala nggak, udah paham bener nggak cara penggunaannya, kayak gitulah. Pokoknya teman-teman harus menanyakan juga. Walaupun dari kita sudah ada after sales follow up gitu ya, ada timnya sendiri yang memfollow up hal tersebut, tapi kan akan jauh lebih terasa bahwa kalau kita tuh perhatian loh sama konsumen kita, kalau kita yang sendiri yang menanyakan gitu. Nah itu juga akan meningkatkan lagi chance mereka untuk repeat order kayak gitu. Jadi itu harus diingat tuh. Jadi tadi kita harus memahami ada 4 hal kenapanya orang harus beli, harus percaya, harus beli sekarang. Kemudian kenapa orang bisa langsung closing ketika kita lakukan penawaran, itu yang harus dipahami. Kemudian tadi sebelum kita melakukan teknik closing, kita perlu ingat apa aja sih alasannya mereka nggak closing. Kemudian jangan terlalu terburu-buru ketika menawarkan produk. Kemudian juga kita harus pahami hubungan antara penjual dengan konsumen itu seperti apa sih ya. Analoginya seperti seorang konsultan atau seorang dokter dengan pasiennya gitu. Kemudian kita juga sebagai penjual harus yakin, percaya sama manfaat dan mutu produk. Kita harus paham cara penggunaannya, dan jauh lebih baik lagi kalau kita menggunakan produknya. Kemudian juga memahami target market yang kita tuju gitu. Kemudian kita harus mengkombinasikan juga berbagai jalur pemasaran serta fokuskan. Jadi nggak cuma fokus di closingan awal, tapi kita harus fokus juga dengan repeat order gitu, karena itu yang malah bisa menjadi sumber omset yang besar tuh di situ, repeat order gitu. Nah jadi
teknik closingnya seperti apa Mbak Arin? Oke, aku udah paham, maksudnya aku udah catet, sekarang teknik closingnya gimana? Oke, jadi yang pertama, ketika melakukan tanya jawab dengan konsumen, pastikan selalu kita itu mengakhiri jawaban kita dengan pertanyaan lagi. Jadi, karena gini, kesalahan yang paling fatal dan sering kali dilakukan oleh siapapun itu, penjual, seorang pebisnis ya, penjual juga, marketer juga, itu biasanya mereka itu ya udah jawab sekedar jawab, jadinya obrolan itu berhenti di kita sebagai penjual. Nah itu kan bisa jadi malah kalau kita cuma tanya jawab gitu dong, misalkan gini, Kak, Slimming Honey-nya ready? Ya ready. Ya udah terus bisa jadi ya konsumennya cuma nanya stok doang, oh oke, gitu kan. Padahal kalau konsumen tanya, misalkan nih niatnya dia cuma mau tanya stok aja, ini beneran ada nggak sih ya produknya gitu, dia nanya, Kak, Slimming Honey ready gitu, terus kita tuh jawabnya gini, ready Kak, ada iya ready Kak, tapi tinggal 2 pieces nih, tadi barusan ada yang mau nanyain lagi, Kakak mau ikutan pengiriman kapan? Pengiriman sekarang juga atau nanti jam? Jadi gitu. Jadi perlu kita jawabnya itu dengan spesifik. Misalkan gini, aduh Mbak Arin, tapi kan aku nggak tahu real stoknya itu berapa, misalkan. Nggak apa-apa. Ini sih sebenarnya cuma strategi aja gitu. Bilang aja, iya ada Kak, tapi cuma tinggal segini. Tadi ada juga yang nanyain loh, Kakak gimana, mau ambil satu atau mau ngambil sekalian, ada paket slimming loh, nanti ada ya, jadi gitu ya. Jadi perlu ada strateginya ketika kita menjawab, dan harus dipastikan diakhiri dengan pertanyaan. Karena kalau kita cuma jawab gitu aja, ya kemungkinan besar yang tadinya dia niatnya cuma tanya ready apa enggak, ya udah dia cukup tahu aja, oh ready, ya udah ready. Tapi kalau kita jawabnya itu dengan iya ready, tinggal segini, tapi ada yang mau ambil juga segala macem, nah itu kan yang mungkin kemungkinan besar yang tadi dia cuma nanya stok, tapi ketika kita jawab spesifik dan menggunakan kata-kata yang menimbulkan urgensi tersebut, itu tuh bisa bikin dia, waduh, oh ready, tapi cuma tinggal segini, aduh gimana ya gitu. Jadi chance dia untuk bisa nanya lagi kemudian closing tuh lebih besar kayak gitu. Kemudian tapi jangan mengajukan pertanyaan terlalu banyak gitu ya. Jadi tadi tuh selain menanggapi pertanyaan ready apa enggaknya kan tadi ya strateginya, selain itu bisa juga teman-teman tanyakan seputar kendalanya gitu ya. Jadi kan tadi kan hubungan kita dengan konsumen itu harus seperti kita seorang konsultan atau kita seorang dokter dengan pasiennya. Jadi bisa juga kita melakukan tanya jawab seputar, Kakak ada kendala apa misalkan, atau misalkan dia lagi nanyain Slimming Honey, Kakak punya target penurunan berat badan berapa gitu. Terus habis itu ya kita dengerin ceritanya mereka gitu, baru kemudian kita berikan rekomendasinya kayak gitu. Tapi tetap harus ada batasannya. Jadi jangan pasif juga, jangan terlalu aktif juga. Kalau kita terlalu banyak tanya ya pastinya kan konsumen juga akan tidak nyaman ya, karena juga mereka kan basically kita sama mereka kan stranger nih, nggak saling kenal. Ketika kita terlalu banyak tanya ini itu ya mereka akan nggak nyaman kayak gitu. Kemudian yang kedua, infokan keuntungan produk gitu ya. Jadi kan konsumen itu mencari produk kan pastinya untuk dapetin solusi, untuk dapetin manfaat dari produk kita kan. Makanya kita harus bisa nih mengkomunikasikan dengan baik, apalagi kalau seorang konsumen atau calon konsumen udah mau repot-repot ngubungin kita, nge-reach out kita, entah itu melalui DM, entah itu nanya di komen, entah itu ngeklik link kita kemudian tanya jawab sama kita melalui WhatsApp, itu artinya dia sudah ada ketertarikan. Jadi karena dia sudah melakukan effort, jadi fix kalau dia udah tanya, dia udah memberikan effortnya dia untuk ngubungin kita buat tanya-tanya, fix itu dia tertarik. Oke, gitu ya. Jadi kayak tiktokers tuh kan
fix lo suka sama gue gitu. Maksudnya ya fix lo tertarik sama produk kayak gue. Nah gitu, jadi kita harus menghargai waktu dan effortnya mereka, tenaganya mereka untuk mereka kan mereka kan mengeluarkan waktu dan tenaga ya untuk ngeklik DM, untuk ngetik pertanyaan gitu kan, untuk ngetik di komen, nanyain tentang produknya kita, manfaat segala macam, apalagi kalau sampai cerita tentang kendalanya. Nah itu yang harus kita hargai gitu ya. Jadi kita dengarkan, kemudian kita infokan sesuai dengan sesuai dengan manfaat sebenarnya produknya gitu. Jadi apa aja sih manfaatnya, kemudian di situ juga kita harus ada sisi meyakinkannya bahwa ini tuh ya memang sesuai sama bisa menjadi solusi untuk masalah yang mereka ceritakan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, teknik closing yang ketiga, berikan batas waktu dan batas stok. Jadi memberikan urgency sekarang atau tidak sama sekali, now or never gitu ya. Jadi tadi salah satunya teknik yang tadi, ketika cuma nanya stok ready apa enggak, iya kasih tahu, tapi mungkin kita bisa pakai bahasa tapi cuma tinggal segini nih gitu. Kemudian kebetulan pengen ngirim juga, ada pengiriman sore ini, gimana mau langsung ikutan enggak, soalnya tadi ada yang nanyain juga kayak gitu-gitu. Jadi harus diberikan urgency bahwa stoknya tinggal berapa. Kemudian batas waktu lebih ke promo, misalkan Kak slimmingnya ready, iya Kak ready, tinggal 2 nih, kemudian ada promo juga loh, tapi promonya berakhir nanti jam 1 jam lagi misalkan, gimana Kak? Baru kemudian setelah menjelaskan batasan waktu itu, dijelaskan juga apa aja sih manfaat dari promo tersebut, keuntungan mereka dan segala macamnya. Nah ketika mereka melihat ada kesempatan promo yang mana mereka bisa untung sekian tapi waktunya cuma tinggal sedikit, kan artinya wah kalau lewat dari ini berarti gue nggak bisa dapetin lagi dong gitu. Jadinya bukan mau nggak mau sih, tapi pasti secara naluri mereka akan langsung yaudah deh, daripada gue kehilangan kesempatannya, gue juga butuh produknya, yaudah beli sekarang kayak gitu ya. Jadi perlu tuh kita memberikan batasan waktu dan batasan stok, walaupun nggak tahu mungkin exact berapa jumlahnya, tapi ya kita bisa dibuatlah strateginya seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, gunakan teknik penawaran 3 in 1. Maksudnya tuh kita menawarkan 3 keuntungan dari satu produk, tapi masih harus disesuaikan dengan manfaat yang kita berikan ya. Maksudnya manfaat yang teman-teman baca dari modul, yang teman-teman tahu dari video-video saya. Nah itu tetap harus sesuai, jadi jangan mengada-ngada, kita harus jujur gitu ya. Jadi contohnya kalau teman-teman mereka nanya tentang spirulina, tentang spirulina, ya teman-teman jelasin, kalau beli spirulina kakak selain bisa gunain dia sebagai masker, kakak dapetin manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit, untuk ngatasin jerawat, kakak bisa juga loh ini dikonsumsi, bisa buat ningkatin daya tahan tubuh, bisa untuk melindungi kita dari penyakit degeneratif gitu. Jadi manfaatnya dapat 3 untuk satu produk, buat kulit bagus, buat daya tahan tubuh bagus, buat melindungi dari penyakit degeneratif gitu. Jadi itu akan meningkatkan value dari produk yang kita tawarkan gitu. Kemudian yang kelima, teknik yang kelima, kita juga harus yakin ketika melayani konsumen, yakin aja mereka akan beli ya. Jadi jangan cuma sekedar melayani aja, tapi dari dalam diri kita harus ada belief kalau mereka akan closing. Persoalan dia beneran akan closing atau enggak itu persoalan nanti ya gitu ya. Jadi ketika dari ini belief itu akan sangat mempengaruhi loh apa yang terjadi secara real. Jadi kalau memang kita ingin closing segera atau kita ingin omset kita naik, kita harus percaya ini konsumen pasti akan beli gitu. Nah itu akan terwujudkan, kepercayaan itu akan terwujudkan dengan ketika kita menjawab pertanyaan mereka gitu. Misalkan mereka tanya gitu kan, tanya-tanya produk, kemudian ready apa enggak segala macam. Pertanyaan yang akan kita tanyakan kalau kita yakin mereka akan beli, kita akan langsung tanyanya tuh bukan mau beli apa enggak,
tapi mau beli satu atau mau beli dua kak, atau kakak mau ada kak ready tinggal segini misalkan, kakak mau ambil satu atau sekalian nih kak ada promo. Kalau kakak beli satu Slimming Honey harganya segini, tapi kalau kakak belinya promo slimming itu nilainya segini, tapi kakak dapat keuntungan ini. Kakak hemat segini karena kakak beli promo itu dapat produk ini dan ini gitu. Jadi kita harus yakin mereka akan beli. Jadinya pertanyaan kita juga akan mengundang mereka untuk membeli gitu, jadinya closing gitu ya. Jadi dari dalam diri kita juga harus diyakinkan bahwa mereka akan beli gitu. Kemudian yang keenam, jangan lupa berikan bukti atau testimoni. Jadi kan kita menjelaskan manfaat tuh ya, manfaat, info produk. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, meningkatkan level trust dari calon customer kita berikan juga testimoni gitu. Kan di bank data kan banyak ya, teman-teman tinggal ambil, kemudian ketika menjelaskan tentang manfaat diberikan juga testimoninya. Dan yang jauh lebih bagus lagi kalau ada testimoni real dari teman-teman, itu akan jauh lebih real. Karena misalkan gini, ngomongin Slimming Honey, iya kak, Slimming Honey tuh bisa bantu nurunin berat badan soalnya dia begini. Ini loh udah ada yang ini loh testimoninya gitu, udah banyak banget yang berhasil turun. Nah, saya juga kebetulan ini rutin konsumsi. Jadi kan saya punya masalah berat badan juga, kemudian saya rutin konsumsi. Sebulan itu saya bisa turun sampai 7 kilo loh kak, kayak gitu. Nah, ketika kita ada real story dari kita, dia kan juga akan lebih yang jadi emang dia memang benar-benar ada manfaatnya, real gitu manfaatnya, nggak cuma sekedar omongan marketing biasa gitu ya. Jadi itu akan sangat meningkatkan kepercayaan dari customer, jadinya dia mau langsung closing gitu, mau langsung beli kayak gitu. Kemudian ya teknik yang ketujuh, kita juga harus menunjukkan sisi empati kita. Jadi tadi ya, karena ada proses tanya jawab seperti konsultasi, kita juga harus ada sisi memahami atau mungkin mengerti atau mungkin bisa menempatkan diri kita di posisi mereka gitu. Jadi kalau misalkan mereka kan ketika kita tanyain ada kendala apa, misalkan mereka cerita tentang iya nih saya dari dulu mau turun berat badan tapi susah banget gitu. Kalau memang kita punya pengalaman yang sama, ya kita juga bisa, oh iya kak, saya juga dulu gitu kok, bener-bener insecure gitu karena berat badan tuh susah banget turunnya, mau dia tuh kayaknya banyak banget tantangannya gitu. Tapi abis itu dihubungkan ke produk. Tapi alhamdulillah sih ya, saya memang karena menggunakan produk ini akhirnya saya bisa berhasil turun 7 kilo kayak gitu. Jadi perlu juga wujudkan empati. Kalau misalkan mbak, kalau saya nggak pernah ngerasain gimana, ceritain. Jadi kita latihlah storytelling. Jadi oh iya mbak, iya sih bisa dirasain juga sih, kalau iya sih saya bisa ngebayangin gimana rasanya, soalnya misalkan teman saya atau mungkin iya nih ada customer saya yang juga punya masalah yang sama bla bla bla, tapi kemudian masalahnya tapi setelah menggunakan produk ini jadi mudah turun berat badannya kayak gitu-gitu. Jadi perlu ada dikeluarkan sisi empatinya, karena ya balik lagi ini kan hubungan manusia dengan manusia gitu ya. Jadi ketika ada manusia satu yang curhat, ya pastinya kita sebagai manusia, sebagai pendengarnya harus memberikan empati kayak gitu. Dan teknik yang terakhir, buat mereka yang belum kasih kabar, jangan lupa kita follow up gitu ya. Jadi jangan cuma kita biarin aja mereka memberikan hal yang tidak pasti gitu. Jadi jangan mau digantungin, tapi kita perlu follow up. Kalau ada yang alasannya nanti dulu deh, tanya suami misalkan, mungkin boleh ditunggu sehari 2 hari, tanyain lagi, hai kak, kemarin kan nanyain tentang Slimming Honey ya, produknya ready nih, jadinya kakak mau beli 1 atau 2 kayak gitu, gimana? Atau enggak tanya, gimana kak udah dapat ACC dari suami belum, hehe kayak gitu. Jadi perlu ada di follow up, terutama kalau kita memang lagi ada promo atau masih ada promonya, itu ingetin aja sebagai reminder. Kemudian kalau mereka bilang sebelumnya bilangnya
ya aku tunggu gajian, coba cari tanggal gajian biasanya tanggal berapa, oh tanggal 25 atau enggak 28 gitu. Ya udah ditanyain di tanggal-tanggal tersebut kayak gitu. Dan ketika sudah melakukan pembelian, jangan lupa kita tadi ya tetap menjaga hubungannya dengan si customer. Dan juga boleh tuh dihitung, misalkan penggunaan essential oil biasanya umumnya berapa sih kira-kira tuh selesainya akan maksudnya habisnya tuh akan dalam jangka waktu berapa lama sih. Nah, kalau misalkan nih let's say satu botol essential oil yang 10 ml itu bisa habis dalam waktu sebulan karena dipakai setiap hari, misalkan dipakai terus, ya ditetes lah, di diffuse lah, ya dicampurin dioles lah segala macem, dan dipakainya nggak cuma sendirian, barengan sama keluarga lah. Artinya cepet gitu, misalkan dalam hitungan 2 minggu gitu. Setelah 2 minggu tanyain lagi, gimana produknya, kalau mau restock aku ada promo nih gitu. Jadi perlu juga kita follow up kalau misalkan mereka karena kan kita harus jemput bola ya. Jadi jangan nunggu mereka nge-reach out kita aja, tapi kita juga harus jemput bola gitu. Jadi nggak cuma tadi kita follow up customer atau calon customer yang belum ngasih kabar, yang quote on quote ngegantungin kita, tapi kita juga harus jemput bola customer yang udah beli ke kita. Lebih ke tanya produknya, terutama di waktu-waktu yang memang kemungkinan besar produknya udah habis gitu, supaya ngingetin mereka bahwa ayo dibeli lagi kakak gitu. Jadinya ya itu bisa men-trigger mereka untuk repeat order kayak gitu ya. Jadi itu dia teman-teman. Panjang tapi itu harus segera dipraktekkan gitu ya, karena itu penting sekali. Kalau teman-teman pingin omsetnya itu terus naik, itu harus diperhatikan tadi ya, teknik closing ada 8. Kemudian sebelum mempraktekkan teknik closing itu juga memperhatikan juga hal-hal yang perlu diingat dan perlu dipahami gitu ya. Jadi itu dia teman-teman strategi kita yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan closing supaya omset kita juga terus meningkat gitu ya. Jadi silahkan segera dipraktekkan. Mungkin kalau Mbak sekarang udah malam, ya udah, mungkin sekarang abis dicatat langsung di sketching. Kira-kira strateginya apa? Mungkin dilihat dari list calon-calon customer nih, kira-kira yang bisa di follow up, atau mungkin yang bisa langsung dipraktekkan strategi yang tadi, bisa langsung dirancang strategi dari sekarang gitu. Yang penting pokoknya teman-teman pastikan tujuannya tahu nih. Ini kan udah saya bahas juga ya, kita kalau pengen ningkatin omset tuh harus jelas gitu, berapa sih kita mau ningkatinnya. Nah dari situ kita breakdown, abis itu ya untuk mewujudkannya pastinya kita harus mempraktekkan teknik closing yang tadi gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya sharing ke teman-teman semua malam hari ini. Semoga bisa langsung dipraktekkan, karena saya harapannya teman-teman kita ngumpul di sini gak cuma buat didengerin doang ya teman-teman, gak cuma melepaskan penat atau menghabiskan waktu aja gitu, nemenin malam mingguan di rumah mungkin, atau mungkin sambil keluar juga, tapi harapannya ini bisa teman-teman praktekkan gitu ya. Jadi ya kan kita semua kan pinginnya omset terus naik, pendapatan kita terus naik. Jadinya ketika mendapatkan suatu pencerahan, mungkin ya dapetin tips-tips itu harus segera dilakukan supaya ya segera mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi nggak cuma dengerin doang, tapi ada real manfaat yang kita rasakan gitu ya. Jadi itu dia teman-teman sharing untuk malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ngumpul bareng malam mingguan bareng Arin. Kita ngobrolin bisnis, cuan gitu ya. Jadi supaya ya bisnis kita bisa terus grow. Teman-teman kan juga pastinya punya harapan bahwa menjalankan bisnis nggak cuma dalam jangka waktu yang sehari 2 hari, cuma sebulan 2 bulan kan ya, pinginnya kan panjang ya. Apalagi di Essenzo juga kita bisa dapetin aset digital yang mana kan itu passive income. Jadi selain teman-teman mengoptimalkan teknik closingan ini, strategi closing, teman-teman juga penting tuh merawat tim reseller. Nah, gimana caranya itu udah aku bahas di episode sebelumnya. Teman-teman tinggal nonton di Instagram TV, langsung dicek-cek aja kalau misalkan sempat ketinggalan gitu ya. Dan buat teman-teman nih yang baru nonton di akhiran terus, waduh tadi tekniknya apa aja ya, itu langsung cek aja nanti, karena ini akan aku save di
Instagram TV gitu ya. Jadi itu dia teman-teman buat sharingan malam hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Buat teman-teman yang mungkin punya request, nextnya kita mau bahas apa nih, tips-tips apa lagi nih buat ningkatin omset, buat memaksimalkan traffic gratis, bisa langsung DM kita ya. Jadi kita selalu baca, saya selalu baca DM dari teman-teman. Itu teman-teman request dari situ aja gitu ya. Jadi itu aja, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu sukses. Jangan lupa dipraktekkan ya gitu. Jadi kita penting banget ada actionnya gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama 8 malam waktu Indonesia Barat di hari Sabtu untuk Essential Business Talks gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Thank you.